Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gozi Mubarak. Saya dari Universitas PGRI Banyuwangi, dan di sini saya akan mempresentasikan peranan cahaya dalam proses produksi hasil laut. Cahaya matahari merupakan energi penggerak utama bagi seluruh ekosistem, termasuk di dalamnya ekosistem perairan. Cahaya matahari menghasilkan panas sebesar 10/26 kalori per detik, namun hanya sebagian kecil dari panas tersebut yang mampu diserap dan masuk ekosistem perairan. Dari bagian kecil yang memasuki ekosistem perairan, hanya sebagian kecil yang mampu diserap oleh organisme autotrof seperti fitoplankton. Cahaya adalah sumber energi dasar bagi pertumbuhan organisme autotrof, terutama fitoplankton yang pada gilirannya mensuplai makanan seluruh kehidupan di perairan. Fungsi ekosistem yang optimal harus ditunjang oleh adanya cahaya matahari. Ekosistem yang baik harus mampu mendukung kehidupan di dalamnya. Salah satu ukuran kualitas suatu ekosistem adalah terselenggaranya proses produksi atau produktivitas primer yang mempersyaratkan adanya cahaya untuk keberlangsungannya. Lapisan atmosfer bumi. Radiasi matahari berkurang melalui dua cara. Cara yang pertama adalah diabsorpsi, terutama oleh uap air, karbon dioksida, dan ozon di atmosfer. Absorpsi bergantung dari komposisi udara dan panjang gelombang energi yang menembus selektivitas absorption. Cara yang kedua adalah di scatter melalui refleksi dan difraksi. Scattering sebagian disebabkan oleh molekul-molekul udara dan sebagian oleh bahan-bahan pengaruh seperti debu, asap, dan tetesan air. Dari energi yang dipancarkan matahari sebesar 10/26 kalori per detik, hanya 2 kalori per menit yang diterima lapisan teratas atmosfer bumi. Spektrum cahaya matahari yang memasuki bumi tidak semuanya dapat dilihat. Spektrum dengan panjang gelombang tertentu saja yang merupakan spektrum cahaya tampak. Gelombang elektromagnetik meliputi transmisi televisi dan radio. Gelombang tampak visible light, radiasi inframerah dan ultraviolet, sinar X dan sinar gamma. Dari spektrum elektromagnetik, hanya bagian yang sangat kecil yang dapat diidentifikasi dengan indera penglihatan yang disebut visible light. Panjang gelombangnya berkisar dari 400 sampai 200 nm sampai 700 kali 10/9 m dengan frekuensi sekitar 750/430 Thz, 7,5 sampai 4,3 kali 10. Pada prinsipnya, warna laut ditentukan oleh interaksi dari insiden cahaya dengan substansi atau partikel yang ada di dalam air. Komponen-komponen penyebab eksistensi cahaya seperti disebutkan di atas juga menjadi penyebab terjadinya warna laut. Spektrum cahaya yang memasuki air akan diabsorpsi. Dalam direksi absorpsi terhadap cahaya dilakukan oleh molekul-molekul air dan oleh bahan-bahan yang terkandung di dalamnya seperti bahan-bahan berlarut dan bahan tersuspensi, terutama plankton. Cahaya lapisan permukaan air. Cahaya yang ada pada lapisan permukaan air merupakan resultante cahaya yang masuk dari matahari dan langit, dan cahaya yang dipantulkan kembali oleh permukaan perairan. Besarnya nilai reflektase pada permukaan air dapat dilihat dari kedua sumber cahaya tersebut. Apabila dilakukan pengukuran pada waktu yang sama terhadap cahaya yang datang dari matahari dan langit dan cahaya dari air, water leaving light, maka dapat dihitung besarnya reflektase, yaitu perbandingan insiden cahaya yang direfleksikan oleh air.
Ekosistem perairan. Pada ekosistem perairan alami, siklus produksi dimulai oleh produser. Produser adalah organisme autotrof yang mampu mensintesa bahan organik yang berasal dari bahan anorganik melalui proses fotosintesis dengan bantuan cahaya matahari. Produser utama pada ekosistem perairan adalah fitoplankton. Fitoplankton adalah tumbuhan reinik yang memiliki produktivitas tinggi dan menempati dasar dari suatu piramida makanan di laut. Aksi pertama pada proses fotosintesis adalah mengaborsi cahaya. Tidak semua radiasi elektromagnetik yang jatuh pada tanaman yang berbahaya dapat diserap, tetapi hanya cahaya napak visible yang memiliki panjang gelombang besar antara 400 sampai 220 nm yang diaborsi dalam digunakan untuk fotosintesis gojek. Balloon 1974 Inbeck 1988 menurut François Decca 1984 energi cahaya yang dibutuhkan untuk proses fotosintesis fitoplankton. Terima kasih, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya. Cukup dari sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.